Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Dimas Diprastio dengan NIM 40. Nama saya Zulfa Sanidaya dengan NIM 60. Nama saya Widya Priliani dengan NIM 74. Nama saya Isa Sahrin Fatia dengan NIM 83. Nama saya Muhammad Zain Fauzan dengan NIM 84. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menguji bahan tambahan pangan pada suatu produk dengan judul Pengaruh penambahan bahan tambahan pangan pengemulsi terhadap karakteristik produk donat. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian bahan tambahan pangan secara umum. Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk makanan. Contohnya seperti pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti kempal, pemucat, dan pengental. Sementara tujuan dari penggunaan BTP sendiri itu untuk mengawetkan pangan agar tidak rusak, meningkatkan kualitas pangan, memberikan tekstur dan rasa yang lebih baik, memberikan warna dan aroma yang menarik untuk meningkatkan selera, serta mengurangi biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai bahan tambahan pangan yang kami gunakan untuk membuat produk donat ini. Yakni yang kami gunakan adalah SP bermerek kupu-kupu, yakni adalah pengemulsi. Di dalam SP ini mengandung sorbitan monostearat. BTP sorbitan monostearat ini masuk ke dalam golongan pengemulsi yang berfungsi untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari 2 atau lebih fase. Di dalam adonan ini adalah air dan minyak. Kemudian sorbitan monostearat memiliki acceptable intek atau ADI yakni 0-25 mg per kilogram berat badan dan dengan batas maksimal yakni 10.000 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, alat yang pertama ada timbangan digital, alat pengadu, wadah, dan cetakan donat. Untuk bahannya, yang pertama ada terigu, susu, margarin, ragi instan atau permifan, air hangat, minyak, gula halus, dan pengemulsi SP. Langkah pertama, masukkan gula halus ke dalam tepung terigu. Lalu masukkan susu bubuk ke dalam adonan. Kemudian tambahkan vanili secukupnya. Kemudian masukkan 1 butir telur. Setelah itu aduk adonan dan tambahkan larutan ragi ke dalam adonan. Lalu adonan tersebut diaduk hingga rata. Selanjutnya masukkan bahan tambahan pangan pengemulsi yaitu SP sebanyak setengah sendok makan. Kemudian masukkan margarin ke dalam adonan dan diaduk kembali hingga rata. Agar adonan donat tidak lengket, maka tambahkan minyak sekitar 2 sendok makan ke dalam adonan. Kemudian bentuk adonan menjadi bulat sebelum dilakukan proses proofing. Selanjutnya, adonan ditutup menggunakan tutup panci dan serbet untuk dilakukan proses proofing agar adonan dapat mengembang. Setelah proses proofing selama 1 jam selesai, selanjutnya adonan diadon kembali sebelum dicetak menjadi donat.
Setelah itu, adonan diambil sedikit untuk dibentuk dan dicetak menjadi donat. Setelah adonan dicetak menjadi donat, selanjutnya dilakukan proses penggorengan donat. Jika terlihat sudah matang, maka selanjutnya donat diangkat dan ditiriskan. Oke, jadi ini adalah donat yang menggunakan SP. Saya cobain. Untuk donat yang menggunakan SP, saat dimakan itu teksturnya lebih lembut, dan juga saat ditelan itu tidak buyar gitu. Nah, sekarang kita coba yang donat yang tidak menggunakan SP. Nah, untuk donat yang tidak menggunakan SP itu teksturnya tidak selembut yang menggunakan SP, dan juga bisa dilihat ini tidak donatnya crumbling gitu, dan juga saat ditelan tidak buyar. Saat ditelan itu buyar di tenggorokan. Dah. Jadi yang pertama yang pakai SP ini untuk aromanya itu sama seperti donat pada umumnya. Lalu untuk yang kedua tidak pakai SP, itu juga sama seperti umumnya aroma donat. Jadi, berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pengemulsi pada proses pembuatan donat memberi perbedaan pada tekstur donat, di mana donat yang menggunakan pengemulsi memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan donat yang tidak menggunakan pengemulsi. Penggunaan pengemulsi ini tidak berpengaruh pada aspek aroma dan rasa dari produk donat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.